Halo semuanya, pada video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan kimchi. Perkenalkan, nama aku Arya dari kelas 101 presensi 2. Halo, saya Aksa, kelas X1 presensi 7. Nama saya Dominikus Alvin Purnama Putra dari kelas 1 dan presensi saya 15. Baik semuanya, pertama-tama kita akan memulai dari bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita membutuhkan sawi putih sebagai bahan baku pembuatan kimchi. Dan kemudian kita membutuhkan lobak sebagai pendamping. Kemudian kita membutuhkan alat seperti pisau dan talenan. Kita membutuhkan garam 2 jenis, yaitu yodium dan laut. Kemudian kita membutuhkan wadah kaca, wadah plastik, dan juga bumbu kimchi. Saya akan menjelaskan pertama sawi dan lobak sebagai substrat sumber nutrisi bagi bakteri, baik karena mengandung gula alami. Kedua, garam laut agen osmosis murni untuk mengeluarkan air sayur dan menghambat bakteri pembusuk tanpa zat kimia. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode pembuatannya. Yang pertama, kupas lobak dan potong menjadi beberapa bagian agar ukurannya tidak terlalu besar dan mengganggu jalannya proses fermentasi. Langkah kedua, taburkan garam di setiap permukaan sawi putih supaya garam dapat tersebar secara merata. Kemudian, kelompok kami menggunakan 2 jenis garam, yaitu garam laut dan juga garam beryodium. Keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai agen osmosis, tetapi garam laut berpotensi untuk menghambat laju proses fermentasi. Langkah ketiga, kami menggunakan air hangat untuk merendam sawi putih yang bertujuan untuk mempercepat proses pelayuan sel tanaman melalui peningkatan laju osmosis sehingga garam menjadi lebih cepat meresap dan tekstur sawi putih menjadi lebih lembut tanpa harus menunggu waktu yang lama. Namun, suhu air juga harus diperhatikan supaya tidak terlalu panas dan membunuh bakteri atau mikroba baik yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk ke proses pembumbuan atau yang disebut juga sebagai tahap inokulasi, di mana bumbu diaduk secara merata untuk mendistribusikan nutrisi dan bakteri baik ke setiap lapisan kimchi. Di sini kelompok kami sudah menggabungkan antara lobak dan juga sawi putih sehingga bisa kita sebut sebagai kimchi. Kembali lagi, lapisan bumbu ini berfungsi sebagai bahan bakar instan bagi bakteri Lactobacillus sekaligus membantu menciptakan kondisi anaerob atau kedap udara supaya fermentasi dapat berjalan sempurna segera setelah wadah ditutup rapat. Selanjutnya, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu memasukkan kimchi yang sudah dibumbui ke dalam wadah. Kelompok kami menggunakan 2 variabel bebas juga, yaitu wadah kaca dan wadah plastik. Pada wadah kaca ini, seharusnya fermentasi berjalan secara lebih baik, karena kaca tidak akan bereaksi secara kimia dengan asam laktat yang dihasilkan selama fermentasi. Selain itu, suhu di dalam kaca juga relatif lebih stabil. Selanjutnya, kita masuk ke variabel bebas yang kedua, di mana kelompok kami menggunakan wadah plastik. Wadah plastik ini berpotensi untuk menghambat proses fermentasi, karena beberapa jenis plastik bisa bereaksi dengan tingkat keasaman yang tinggi, yaitu yang pH-nya rendah. Sehingga jika plastiknya tidak memiliki food grade khusus, ada risiko zat kimia plastik akan ikut larut ke dalam air kimchi. Jadi kesimpulannya, kimchi menggunakan mikroorganisme atau bakteri asam laktat yang sudah ada di alam untuk mengubah bahan mentah menjadi produk baru dengan nilai gizi lebih tinggi. Lalu garam berguna sebagai menyeleksi mikroba, di mana bakteri pembusuk akan mati dan Lactobacillus yang tahan garam akan bertahan hidup dan memproduksi asam laktat. Selanjutnya, kita akan masuk ke tabel organoleptik. Di sini kelompok kami menggunakan 4 variabel bebas, yaitu wadah kaca dengan garam beryodium dan juga wadah plastik dengan garam laut. Di sini bisa kita lihat untuk tabel yang pertama, kalau rata-rata dari keseluruhannya itu adalah 3,5. Data ini diambil dari 10 panelis atau 10 pencicip yang menilai berdasarkan rasa asam, pedas, asin, warna, bau, dan lain sebagainya. Dan kemudian disimpulkan bahwa rata-rata dari semuanya adalah 3,5. Dan kita lanjut ke tabel yang kedua.
yaitu wadah plastik dan garam laut. Di sini rata-ratanya kita mendapatkan 4, yang artinya para panelis atau pencicip ini lebih menyukai yang kimchi yang sudah kami buat di wadah plastik ini dibandingkan yang sebelumnya. Kenapa begitu? Karena kata mereka, yang menggunakan wadah plastik ini rasa asinnya itu lebih dominan dibandingkan asamnya, sedangkan yang menggunakan wadah kaca itu rasanya itu lebih dominan ke asam, sehingga banyak orang yang tidak menyukai. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.